Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sintiona Rengat. Muhammadar Rasulullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk doanya Ustaz Zaki Mirza untuk di Pekanbaru lagi ngisi acara dan saudara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia, jamaah salat tarawih Masjid Al-Mukarramah di daerah apa ini namanya Pak tadi? Oh, Kawang Kau Barat. Kawang Rawang. Iya. Gawang Pak, Gawang. Biar bapaknya tambah kenceng lagi suaranya. Daerah Rawang, Kau Barat. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap sahabat-sahabat saya dari Yayasan Kita Peduli Berbagi, yang alhamdulillah ini awal titik kita program wakaf Al-Quran di bulan Ramadan, yang alhamdulillah sebelumnya kita sudah mengelilingi beberapa daerah di Riau Pak, di Duri, Dumai, kemudian kita juga ke Aceh, dari Subulus Salam sampai ke Banda Aceh, dan terakhir kemarin seputar Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi satu amalan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Dalam agama Islam ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengedepankan etika, adab, dan akhlak. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak kita. Wa qala Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan subhanallah, ternyata memang Rasulullah itu dimuliakan oleh seisi alam semesta. Rasul dimuliakan oleh para sahabat,
Bahkan Allah beserta para malaikatnya pun menyampaikan selawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh semua isi alam, para sahabat, bahkan Allah dan malaikat berselawat? Karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling jujur perkataannya, paling baik lisannya, paling tepat janjinya. Bahkan Rasulullah menegaskan, Pak, ketika seseorang itu memiliki 3 hal karakter yang tidak sesuai dengan akhlak dalam agama Islam, maka dia dikatakan orang munafik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki thalathun. Nah, ini ciri-ciri orang munafik nih, Pak. Mesti kita catat. Kalau bisa di bulan puasa ini kita jauhi, belajar untuk menjauhi ciri-ciri orang munafik. Yang pertama apa ciri-cirinya? Idza haddatsa kadzab. Dia kalau ngomong sering bohong. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau ngomong sering bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ciri-ciri yang kedua apa, Ustadz? Ciri-ciri yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau seandainya dia berjanji, dia yang mengingkari. Janji ingkar, janji ingkar. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang munafik itu wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Ya. Ibu-ibu hafal nggak 3 ciri-ciri tadi? Yang pertama, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanah berkhianat. Gampang. Kita kalau mau berakhlak mulia, hindarilah ciri-ciri yang ketiga itu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu botol ya? Botol orang sini bilang apa? Botol. Botol itu sesuatu yang kalau tidak diisi apa-apa, dia biasa saja. Botol. Botol itu bisa diisi parfum, bisa. Botol yang sama bisa diisi madu, bisa. Bisa diisi soft drink, Pepsi, Coca-Cola, teh botol. Kemudian bisa diisi dengan air mineral, air bening. Bahkan botol ini bisa kita isi dengan air selokan. Tahu air selokan, Pak? Air got. Botol ini biasa, yang menentukan mahalnya itu adalah bukan botolnya, tapi isinya. Botol diisi parfum, Pak. Parfumnya asli, harganya bisa 5 juta. Tapi botol kalau diisi madu yang asli pun harganya lebih murah, ratusan ribu, 400 ribu, 500 ribu. Botol diisi soft drink, teh botol lebih murah lagi. Berapa teh botol sekarang? Hah? Nah, Bapak udah lama dengan teh botol, Pak ya? 5.000. Ada botol yang tidak bisa berharga sama sekali kalau botolnya diisi air selokan. Nah, sekarang pilihannya gini. Bapak Ibu mau jadi parfum, mau jadi madu, mau jadi air mineral, mau jadi soft drink, atau mau jadi air selokan, itu tergantung bagaimana akhlak kita. Ini nyampe di sini, ibu-ibu paham nggak kira-kira, Bu ya? Ini kayaknya udah lapar lagi wajah-wajahnya nih. Ini Ustadz mau ceramah pada gang botol sih sebenarnya. Saya mau ngasih tahu, manusia itu harus jadi parfum.
supaya di mata Allah harganya mahal. Minimal kalau nggak bisa jadi parfum, tidak bisa jadi madu, tidak bisa jadi teh botol, minimal jadi air mineral saja. Jangan jadi air selokan. Bagaimana Ustadz botol yang isinya air selokan? Tukang judi, zina, yang ngerugiin orang, ya, bikin maksiat nggak berhenti, berhentinya Ramadan doang, ntar habis Ramadan lanjut lagi. Jadi tidak maksiatnya karena bulan Ramadan, bukan karena Allah. Sekarang tergantung Bapak mau jadi pilihan botol yang mana. Semua kembali kepada kita masing-masing. Saya kasih contoh ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling hebat akhlaknya, bayangkan ketika Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dibuli, Rasulullah tidak membalas dengan bulian, dengan kebencian. Bahkan Rasulullah balas dengan kebaikan. Nah, maka malam hari ini saya ingin kita belajar tentang akhlak. Akhlak itu Bapak Ibu ada 3 macam. Ada berapa Bu? 3. Yang pertama yang disebut dengan akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah itu apa? Ada orang berbuat baik, kita balas kebaikannya dengan kebaikan yang sama atau kurang. Kita ngebalas kebaikannya sama atau kurang, itu namanya akhlakul karimah. Ngebalas kebaikan orang dengan kebaikan lagi. Faham Ibu ya? Oke, misalnya saya datang ke rumah Ibu ngasih biskuit, tahu biskuit ya? Kaleng biskuit. Saya kasih 3. Kalau orang yang baik itu ketika dikasih 3, besoknya dia akan bawain lagi. Yang saya kasih ini biskuit kongguan asli, masih disegel. Saya kasih 3. Ibu besok cek. Ibu cek 1. Besoknya Ibu balikin ke tempat saya, kaleng biskuitnya cuma 1. Walaupun tidak 3 tapi cuma 1. Itu namanya akhlakul hasanah. Ada yang kedua, namanya akhlakul karimah. Yang pertama apa tadi Pak? Akhlakul hasanah. Orang baik, kita juga baik. Itu akhlakul hasanah. Yang kedua namanya akhlakul karimah. Ada orang baik sama kita, kita balas kebaikannya lebih. Ibu ngasih kaleng biskuit ke saya 4, besoknya saya kasih Ibu 10. Itu namanya akhlakul karimah. Dan ini subhanallah kemuliaannya lebih mulia dari sekedar akhlakul hasanah. Orang yang akhlakul hasanah baik, tapi akhlakul karimah lebih baik, gitu. Nah, ada lagi yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi? Namanya akhlakul azimah. Azimah. Yang pertama tadi apa Pak? Nah, biar hafal kita. Hasanah. Yang kedua karimah. Yang ketiga azimah. Akhlakul azimah itu apa? Akhlakul azimah itu ketika ada orang jahat sama kita, berbuat buruk sama kita, nyakitin kita, ngejahatin kita, kita tidak membalas dengan nyakitin lagi, tapi kita ngebalasnya dengan kebaikan. Itu namanya akhlakul azimah, dan itulah akhlak yang paling tinggi. Nah, sekarang tinggal pilihannya mau yang mana Pak? Bapak kalau di depan Bapak ada pilihan baik, lebih baik, terbaik. Yang kita mau yang mana Bu? Baik, lebih baik, apa terbaik? Terbaik. Yang terbaik itu akhlakul, lupa lagi sudah. Akhlakul azimah. Akhlak yang begitu mulia. Di saat orang berbuat jahat, kita tidak berbuat balik jahat ke orang tersebut, malah kita muliakan dia. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak yang paling tinggi tadi, akhlakul azimah. Akhlakul azimah adalah sebuah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keburukan dibalas dengan kebaikan. Kenapa Rasulullah mencontohkan itu? Karena Allah juga mengajarkan kepada kita wal afina anin nas. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Saya kasih contoh, cik. Kita ngetok paku Pak di pagar kayu. Kita ketok pakai palu pakunya. Suatu saat pakunya kita cabut. Pakunya bisa dicabut. Pertanyaannya, bekasnya bisa hilang apa tidak? Tidak. Kita ngetok paku pakai palu di pagar kayu, suatu saat kita cabut, pakunya bisa tercerabut tapi tidak dengan bekasnya. Seperti itulah di saat kita menyakiti orang lain. Mungkin orang lain bisa bilang, ya udah saya maafin.